Apa yang lo rasakan ketika lo lahir dari keluarga miskin? Udah pasti lo hidupnya ngerasa susah. Udah pasti lo ngerasa hidupnya menderita, kelaparan, susah bahagia. Atau ya lo ngerasa bahwa semua ini emang udah takdirnya aja gitu. Gue tau kok ya, gue pun juga merasakan yang sama ya. Terlahir dari keluarga miskin, itu udah pasti banyak hal-hal yang bikin kita itu kalah duluan untuk menjalani hidup ya dibanding orang-orang yang lahirnya dari keluarga kaya. Mulai dari didikan orang tua, pendidikan, lingkungan, pertemanan, pola pikir, mindset. Jadi ya bukan soal hal material aja kalahnya, semuanya juga udah kalah duluan. Kalau ada orang miskin ya, mentalnya nggak sebagus orang kaya ya, itu mungkin karena waktu kecilnya itu punya keluarga yang nggak harmonis, keluarganya susah. Nah kalau ada orang miskin yang punya pola pikir kalah daripada orang kaya, ya mungkin karena dia nggak bisa dapetin pendidikan yang berkualitas, atau dia nggak bisa dapetin ruang belajar yang berkualitas. Jadi ya ini bukan melulu salah orangnya, ini juga ada faktor dari awal mulanya terbentuk keadaan. Nah satu-satunya cara nih ya, yang gue lakuin ya supaya gue bisa keluar dari kemiskinan, itu cuma satu. Yang pertama adalah kesadaran. Nah kita tuh harus sadar tau, kenapa ada orang yang hidupnya dari dulu sampai sekarang itu kayaknya susah terus. Kenapa ada orang yang bisa dapetin 2 juta per hari, ada juga orang yang bisa dapetin 2 juta itu harus nungguin 1 bulan, 2 bulan. Itu kenapa? Apa gitu yang membedakan? Misalnya, semua orang yang di dunia ini itu di reset semuanya jadi 0. Orang miskin jadi 0, orang kaya jadi 0. Nah, kira-kira orang yang tadinya kaya, apakah bisa akan menjadi kaya lagi? Atau malah menjadi miskin? Dan orang miskin, apakah dia bisa menjadi kaya atau tetap miskin? Dengan keadaan yang sama nih ya, kalau misalnya orang kaya terus jadi miskin, terus jadi kaya lagi, ya berarti itu karena faktor orangnya. Nah, kalau orang miskin tetap aja miskin, ya berarti itu juga sama, karena faktor orangnya. Jadi kesadaran itu penting banget buat kita berpikir, dan berpikir itu yang akan menentukan kita mau ngelakuin apa. Hubungan uang dan kebiasaan antara si miskin dan si kaya. Semua orang nih ya, apapun status sosialnya, mau kaya atau miskin, itu semuanya sama-sama setiap hari ini tuh pasti kerja ya. Gue nggak ngomongin pengangguran, pasti lebih banyak orang yang kerja daripada pengangguran. Nah, si miskin dapat uang dari gaji, si kaya juga sama. Ada yang dari gaji, ada yang dari usahanya. Yang membedakan itu cuma satu, yaitu nominalnya. Dan yang mau gue bahas di sini adalah perbedaan antara mental miskin dan juga mental kaya, bukan dari keadaan hidupnya. Karena ada juga orang yang sebenarnya keadaannya miskin, tapi dia juga punya mental kaya. Ada juga yang sebaliknya, orang yang keadaannya kaya, tapi dia juga punya mental miskin. Jadi cara orang melihat uang itu ya objektif secara angka, subjektif secara nilai. Oke, kita bahas dari sisi subjektifnya. Ini ada si A dan si B. Mereka ini mempunyai gaji yang sama dengan nominal 5 juta. Nah, kebiasaan si A nih ya, setiap kali dia gajian, dia itu selalu menghabiskan uang itu untuk self reward, bayar cicilan, belanja, makan, nongkrong, dan pokoknya semua itu dihabiskan tanpa tersisa. Nah, sementara si B, setiap kali gajian, itu uangnya diatur. Ada untuk kebutuhan, ada untuk tabungan, ada untuk dana darurat, ada juga untuk investasi. Nah, si A nih ya, menilai uang 5 juta itu sebagai uang yang besar, sementara si B menilai uang 5 juta itu sebagai uang yang relatif kecil. Si A menilai tabungan dan dana darurat itu adalah hal yang gak penting ya, karena dirinya merasa masih muda. Sementara si B menilai tabungan dan dana darurat itu adalah hal yang penting, karena ini masih muda, ini waktu yang pas untuk membangun fondasi keuangan. Si A menilai investasi itu adalah hal yang menakutkan karena ada risikonya. Sementara si B menilai bahwa investasi itu adalah kesempatan untuk membuat uangnya bekerja. Nah, dari kedua cara pandang mereka yang berbeda, itu akan menghasilkan kebiasaan dan berdampak juga hubungannya dengan uang. Sama seperti investasi nih ya, untuk memulai investasi, itu perlu yang namanya habit dalam menentukan keputusan soal uang. Ada orang yang setiap bulannya harus membeli barang-barang depresiasi, ada juga orang yang setiap bulannya itu ya harus investasi. Sebenarnya keduanya itu memiliki resiko yang sama ya. Orang yang membeli barang depresiasi itu udah pasti nilai barang yang dia beli itu menurun. Sementara investasi nih ya, itu juga sama, resikonya minus, tapi ada rewardnya. Nah gue nih ya, kalau misalkan dipaksa setiap bulannya itu harus membeli barang-barang yang nilainya depresiasi, ya mohon maaf, gue nggak bisa. Karena habit gue itu udah terbentuk. Setiap bulannya gue mesti investasi. Dan kalau ada orang bilang nih ya, ngapain sih investasi? Kan gaji juga masih kecil. Ya bener. Tapi kan karena investasi itu berawal dari habit ya, berarti kita harus mulai juga dari nominal yang kecil, itu nggak masalah. Nah sekarang gue mau investasi di Bitcoin senilai 1 juta pakai Ajaib Alpha. Dan kenapa 1 juta? Karena ya gue udah siap, kalau misalkan 1 juta ini turun 10%, atau gue minus 100 ribu, ya itu nggak masalah. Apakah gue panik? Ya enggak. Kan gue investasi itu bukan dari uang kebutuhan ya, jadi gue santai-santai aja. Kecuali nih ya, kalau misalkan gue ambil pinjol 100 juta gitu, terus gue masukin ke Bitcoin, tiba-tiba Bitcoinnya turun 10%, dan gue minus berapa? 10 juta. Apa gue panik? Ya jelas, gue pasti bakal panik. Jadi kalau kalian ya, misalkan kalian udah ada tabungan, misalkan kalian udah ada dana darurat, terus kalian juga masih ada sisa uang dari hasil gajian, berapapun nominalnya, ya mungkin boleh aja mulai saatnya investasi. Investasi itu harus dibangun dari keadaan apapun pokoknya, karena itu bisa membentuk habit.
Nah, kalau kalian mau mulai investasi, kalian pakai aja Ajaib Alpha ya. Karena di Ajaib Alpha ini ada banyak pilihan asetnya, mulai dari kripto, ada juga saham US, dan semua fiturnya juga lengkap. Untuk analisa teknikal, ini udah terintegrasi dengan TradingView. Jadi ini udah bisa digunakan langsung dari HP ya, dan tampilannya juga simple untuk pengguna baru. Dan Ajaib Alpha ini juga udah aman ya, karena udah diawasi Bapepti dan juga OJK. Oke, sekarang gue mau beli Bitcoin senilai 1 juta di harga sekarang ya. Langsung aja, gue pakai market order. Oke, udah selesai. Tapi ini disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli aset ya, karena apapun instrumen investasinya itu udah pasti mengandung resiko. Nah, buat kalian yang mulai investasi, kalian bisa pakai kode ini nih, Fajar30. Nanti di sini kalian bisa dapetin aset kripto up to 6 juta seperti Bitcoin, ETH, Doge setelah kalian melakukan transaksi pertama kali. Kalau uang gue udah banyak, mindset juga pasti bakal berubah. Wah, itu nggak bisa nih ya. Kenyataannya mindset duluan, baru uang itu menyusul. Uang itu cuma ngikutin cara lu berpikir dan bertindak ya. Ketika lu tiba-tiba nih dapetin uang yang besar ya, sementara mental dan pola pikir lu belum siap, ya sama aja, ujung-ujungnya juga bocor nih ya. Lu dikasih nih, misalkan tiba-tiba 100 juta. Apakah lu akan bertahan dengan uang itu? Apakah lu bisa mempertahankan kekayaan? Belum tentu bisa. Karena habit yang udah lu bawa, habit yang udah tertanam dalam diri lu ya, ketika lu masih punya gaji 5 juta, itu aja udah dihabisin langsung loh. Gimana punya 100 juta? Otomatis kan lu kayak ngerasa punya banyak pilihan dong. Bisa buat upgrade kendaraan, upgrade gadget, jalan-jalan, belanja, ya semuanya bisa dihabisin. Kalau kebiasaan dan pola pikir lu juga tetap sama, maka uang yang lu miliki juga tetap sama. Mau gaji naik pun juga ya tetap sama. Inilah kenapa keadaan miskin itu sulit diubah ya, karena dari mindset dan kebiasaan aja emang susah diubah. Jadi kaya itu emang susah, tapi untuk keluar dari kemiskinan itu jauh lebih susah. Walaupun gue juga belum kaya nih ya, jangankan untuk menjadi kaya ya, buat gue dulu untuk keluar dari kemiskinan itu benar-benar sulit cuy. Itu benar-benar membutuhkan waktu yang lama. Bukan berarti orang miskin itu males. Gue juga sama kok, dulu kerja sampai 12 jam, kerja kehujanan, kepanasan. Mungkin di luar sana juga banyak yang kerjanya kayak gitu, 12 jam, 16 jam. Tapi kenapa mereka nggak bisa kaya? Dan kenapa mereka susah banget gitu buat keluar dari kemiskinan? Jadi untuk keluar dari kemiskinan itu benar-benar harus fight, harus tahu caranya gimana. Bukan cuma asal kerja doang. Itulah kenapa nggak banyak orang itu yang bisa keluar dari kemiskinan. Karena memang sistemnya juga mendukung supaya lu tetap bertahan dalam kemiskinan. Lo dibikin capek sama stres ya tiap hari di kerjaan ya. Tiap hari pulang malam, macet-macetan, berdiri terus di kereta. Ya udah capek gitu. Akhirnya lu nggak ada ruang buat belajar, buat ngelakuin hal yang beda. Kalau ada orang bilang nih ya, misalkan motivator gitu, yang suka bilang gini nih, lu kalau misalkan pengen naikin income, otomatis lu juga harus naikin value. Berarti lu harus ngelakuin hal yang susah. Nah, sementara kan orang yang hidupnya udah susah nih ya, mereka tuh udah bener-bener susah. Ditambah mereka harus ngelakuin hal susah, ditambah mereka harus mikir hal yang susah. Yang ada tambah susah, tambah stres. Akhirnya banyak orang itu menghindar dari hal-hal kayak gitu. Ada juga nih ya orang yang bilang, udahlah ayo investasi aja daripada lu ambil cicilan. Nggak bisa ya. Orang-orang kan mereka itu udah terbentuk ya, cicilan itu lebih penting daripada investasi. Karena mereka itu takut dengan resiko jangka pendek ya. Sementara kalau misalkan mereka ambil cicilan ya mereka nikmatin dong barangnya. Nah dari situ aja banyak orang miskin itu salah paham tentang resiko. Kesimpulan antara si mental miskin dan si mental kaya. Si mental miskin itu fokus gimana caranya yang penting hidup untuk hari ini. Yang penting bertahan hidup. Sementara si mental kaya, mereka tuh berpikir satu hari esok, 1 bulan besok, bahkan 1 tahun esok. Si mental miskin, ada uang datang langsung dihabisin. Si mental kaya, ada uang datang, itu diatur dan dikembangkan. Si mental miskin takut ngelakuin hal beda karena takut dianggap salah. Si mental kaya, salah itu adalah hal yang wajar. Si mental miskin, waktu kosong itu dipakai buat menghindar dari stres. Si mental kaya, waktu kosong itu buat menganalisa hidupnya dan juga mengembangkan hidupnya. Si mental miskin takut resiko dan lebih memilih untuk hidup nyaman. Sementara si mental kaya, takut hidupnya itu stagnan. Nah intinya nih ya, mau siapapun pada akhirnya jadi miskin atau jadi kaya, itu semuanya berawal dari kebiasaan dan juga pola pikir. Jadi buat siapapun nih, jangan pernah kalian sia-siain waktu, energi, pikiran untuk fokus ngembangin hidup, untuk fokus memperbaiki hidup. Itu hal yang mesti lu taklukkan. Kalau misalkan lu nggak kaya ya, at least lu nggak miskin.